Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 1% lebih ke angka 6.648. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten secara teknikal saat ini bergerak downtrend, tapi hari ini naik 5% lebih dan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Danamon. Saham Danamon jika kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini masih sideways dan support 2500 masih berupa support yang sangat kuat untuk saham Danamon. Nah, dari November bisa kita lihat Danamon setiap kali mengetes 2500 selalu bisa bertahan dan rebound. Tapi setiap kali rebound selalu tertahan di garis EMA 150. Jadi mencoba break garis EMA 150, gagal break kembali ke 2500, berhasil rebound, mencoba break masih gagal, kembali untuk ke support dan kembali rebound. Sehingga secara teknikal saat ini masih sideways dan pada perdagangan hari ini turun 0,79% ke 2500 kembali. Jadi secara teknikal Danamon saat ini apabila teman-teman sudah punya, masih bisa di hold selama 2500 tidak terlewati. Untuk teman-teman yang ingin coba swing juga, masih bisa coba tunggu di sekitar 2500 karena setiap kali mengatas 2500 bisa bertahan rebound. Jadi masih menarik untuk coba dipantau. Apabila satu minggu ini Danamon kembali rebound dari 2500, bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di sekitar garis EMA 50 di 2550 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2590 sampai 2600 untuk target swingnya. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul Bapak Loh Keng Hong borong lagi saham Danamon pada tahun 2025 ini. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Pada akhir Januari tahun 2025, Bapak Loh Keng Hong masih menempati posisi kelima pemegang saham Danamon terbesar. Dan berdasarkan laporan Bank Danamon Indonesia yang dikutip hari Senin ini, Bapak Loh Keng Hong masih memegang sekitar 18,73 juta lembar saham per 31 Januari. Jumlah ini setara dengan 0,12%. Dan Bapak Loh Keng Hong terus melakukan aksi borong sepanjang Januari tahun 2025. Jadi Bapak Loh Keng Hong terpantau masih terus akumulasi dan secara teknikal saat ini masih sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini, walaupun turun ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi. Dan asing jika kita perhatikan memang masih terus keluar dari saham Danamon. Jadi seperti penjelasan di awal, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba spekulatif buy di sekitar 2500 apabila minggu ini Danamon masih bisa bertahan dari rebound dari 2500. Tapi jika terpantau secara candle Danamon besok lanjut turun bawah 2500 dengan candle lumayan solid, sebaiknya jangan entry karena secara teknikal Danamon akan lanjut downtrend kembali dan 2500 kedepannya akan berubah menjadi resisten kuat. Jadi masih bisa entry apabila Danamon masih kuat di atas 2500. Dan sekarang kita lihat saham NISP. Saham NISP juga saham perbankan yang dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Secara teknikal jika kita lihat NISP saat ini juga masih sideways. Sebelumnya berhasil naik di atas kedua garis EMA, tapi mencoba naik di atas 1350, NISP gagal break. 2 hari terakhir ini bisa kita lihat hari Jumat dan hari ini NISP sempat kembali turun mengetes 1300. Jadi secara teknikal NISP saat ini menurut saya masih lebih oke daripada Danamon karena masih berada di sekitar garis EMA 50-150. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini untuk NISP bisa kita lihat asing terpantau masih masuk. Jadi beda dengan Danamon yang asing masih keluar, NISP asing dalam beberapa minggu ini masih masuk dan di broker summary penurunan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi secara teknikal lebih oke. Dan secara inflow, NISP lebih ada inflow yang dilakukan asing. Jadi untuk NISP apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau di entry pun menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 1300. Karena sampai saat ini 1300 masih berupa support lumayan kuat. Apabila satu minggu ini NISP masih bisa bertahan dan rebound dari 1300, menurut saya masih menarik coba entry dengan target swing jangka pendek di 1350 sampai 1380. Dan sama apabila ternyata NISP besok kembali melemah turun bawah 1300, sebaiknya jangan entry dulu. Jadi kita tetap wait and see, tunggu NISP berhasil rebound dari 1300 baru kita entry. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham BRIS. BRIS seperti penjelasan sebelumnya salah satu saham perbankan yang secara teknikal saat ini masih oke. Jadi pada saat saham-saham perbankan lain bergerak turun,
BRIS bisa kita lihat sampai hari ini masih bergerak naik hampir 1% ke 3050. Dan saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya di 3000. Jadi untuk BRIS masih menarik apabila teman-teman masih hold, karena apabila berhasil break 3000, BRIS masih berpotensi untuk lanjut naik ke 3150 sampai 3200. Dan BRIS merupakan salah satu saham yang kembali kami update untuk masuk ke watchlist untuk minggu ini. Selain BRIS, JPFA juga kami update lagi, kami masukkan ke watchlist karena masih ada akumulasi. Jadi untuk BRIS, apabila teman-teman masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita perhatikan di broker summary, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan hari ini pun ini terpantau masih ada akumulasi besar. Jadi karena masih ada akumulasi dan secara teknikal masih oke, menurut saya hold saja terus saham BRIS selama tidak turun di bawah garis EMA 50 150. Apabila memang teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 150. Apabila teman-teman dapat di sekitar garis EMA 50, memang bisa jadikan 3000 untuk trailing stop. Apabila ternyata BRIS gagal melanjutkan kenaikan, turun bawah 3000, bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di 2850 untuk re-entry kembali. Apabila teman-teman mau swing. Tapi secara teknikal saat ini BRIS masih oke, masih berada di atas core garis EMA. Sekarang mencoba break 3000 plus masih ada akumulasi sehingga masih berpotensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di 3150 sampai target lebih jauh di 3200. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya memang sudah lumayan beresiko karena saat ini BRIS sudah naik lumayan tinggi. Sekarang kita coba bahas saham JPFA yang hari ini sudah mencapai target take profit di sekitar 2200. Jadi JPFA hari ini memang masih naik, tapi candle hari ini tidak begitu oke. Shadow ke atas yang lumayan panjang, tapi sebenarnya sudah mencapai target di 2200. Dan secara teknikal bisa kita lihat JPFA juga saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, asing terpantau masih terus keluar, tapi di broker summary terpantau kenaikan hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara teknikal JPFA apabila teman-teman hari ini belum sempat take profit di sekitar 2200 dan masih hold, mungkin memang masih bisa di hold dan jadikan 2000 untuk trailing stopnya. Selama JPFA kuat di atas 2000, saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan minggu ini saya lihat JPFA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2200. Jadi jika kita perhatikan mencoba break, berhasil break, maka target berikutnya di sekitar 2300 sampai target lebih jauh sekitar 2380. Tapi saat ini harus dikonfirmasi dulu apakah JPFA berhasil break 2200. Apabila mencoba break gagal, tetap ada potensi untuk kembali turun mengetes support psikologisnya di harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.